Selamat malam teman-teman FPB. Hari ini kita akan live kembali. Seperti biasa ya, kita akan tulis dulu dan kita akan pin. Sharing ilmu bareng FPB bersama Cindy Amalia. Oke. Oke, halo teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk nonton sharing kita pada malam hari ini. Oke, karena udah jam 7 malam, seperti biasa kita akan kembali sharing bersama nih teman-teman. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di live sharing ilmu bareng FPB di hari ini, di hari Senin malam ini gitu teman-teman. Kita akan kembali sharing bersama dengan narasumber kita. Kalau di minggu kemarin kita udah kedatangan 2 narasumber kita. Ada siapa, mungkin masih ada yang ingat teman-teman? Oke, minggu kemarin kita kedatangan ada Bintang Hendry Tama, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2019. Dan Kamis kemarin kita kedatangan Kak Kevin dari program studi PGSD angkatan 2018. Nah, kalau kemarin dari PBI udah nih teman-teman, dari PGSD juga udah. Nah, hari ini kita akan kedatangan narasumber kita dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita akan sharing bareng nih dengan narasumber kita malam hari ini, mungkin aku akan bacain sedikit CV-nya tentang narasumber kita hari ini gitu teman-teman. Narasumber kita hari ini adalah seorang mahasiswi program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Pernah menjadi staf divisi Research and Development Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Bahasa periode 2020-2021. Menjadi ketua acara dalam seminar Game Art Education yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Bahasa 2021, menjadi koordinator divisi APTK Fodim External Discussion pada tahun 2020, dan menjadi volunteer online scholarship competition OSC yang diselenggarakan medcom.id pada tahun 2019. Nah, kalau misalkan ini tadi kita udah bacain sedikit ya, itu sekilas baru 5 yang sudah dijalani oleh narasumber kita. Nah, nantinya bakal banyak banget sih sebenarnya yang akan dibahas oleh narasumber kita, bagaimana pengalaman organisasinya, bagaimana pengalaman kepengurusan, dan juga tentunya pengalaman kuliah menjadi mahasiswa BK di fakultas kita, Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Oke, sebelumnya halo teman-teman sobat FPB yang udah hadir, selamat malam. Oh ya, aku juga mau ngingetin sama teman-teman yang nantinya mau mengajukan pertanyaan, mungkin pernyataan juga, atau mau sharing bareng dengan narasumber kita, nanti boleh langsung aja tulis di kolom komentar, nanti biar dibacain dan nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Nah, daripada aku ngomong terus kayak gini nih, ngomongin narasumber kita yang kelihatannya udah luar biasa banget, mendingan aku langsung invite aja supaya kita bisa sharing bareng pada malam hari ini. Oke, bentar teman-teman, aku akan invite. Nih teman-teman, tinggal kita tunggu narasumber kita join. Halo, di sini ada Theodorus Jihan dari Syakinasi. Halo. Halo Paula. Halo, selamat malam Cindy. Wah, ini kelihatannya cerah banget ya, udah siap banget nih untuk sharing sama teman-teman FPB kita nih. Oke, selamat malam Betul. Cindy. Semoga dalam keadaan yang sehat dan semangat. Kalau tadi aku udah bacain sedikit nih tentang pengalaman organisasi dan kepengurusan selama kuliah di FPB. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, Cindy ini siapa sih gitu. Mungkin boleh perkenalan singkat terlebih dahulu di sini untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Paula. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Di aku terdengar sangat jelas. Oke, baiklah kalau seperti itu. Em, Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Amalia, biasa dipanggil Cindy.
Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 4 Prodi Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya, Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal buat Kak Cindy ya. Teman-teman diingetin sekali lagi ya kalau misalkan mau bertanya atau mau sharing juga bareng narasumber kita, boleh langsung tulis aja di kolom komentar dan kalau misalkan kita mengalami kendala jaringan juga boleh bantu di komen ya supaya kita bisa memperbaiki jaringan kita gitu. Oke, Cindy Amalia biasa dipanggil Cindy atau Cindy oleh teman-teman nih ya. Sekarang nih, Betul. kesibukannya apa ya nih selain menjadi mahasiswi aktif di BK Atmajaya? Oke, selain kegiatan perkuliahan, beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman panitia saya baru saja menyelenggarakan eh, webinar. Nama webinarnya itu GATION, Game Art Education. Jadi kegiatan sekarang masih disibukin sama LPJ-nya gitu. Oke. Nggak jauh-jauh. Kalau abis nyelenggarain acara pastinya, ya LPJ sih masih. Sama masih Oke. masih di masih menjadi salah satu staff di BEM kita di staff Research and Development tadi di akhir-akhir kepengurusan ini. Oke, akhir-akhir kepengurusan belum lagi terakhir masih ada ngadain seminar. Jadinya Betul. makin ini ya, ribet, ada kesibukan juga akhir-akhir kepengurusan gitu kan. Ya, Oke, selain menjadi mahasiswa aktif, tadi juga kesibukannya ya tadi ngurusin LPJ yang belum selesai gitu. Oke, semangat loh LPJ-nya betul. loh. Terima Oke, kasih loh. kalau tadi kesibukannya Cindy juga cukup berat juga ya teman-teman ngurusin LPJ gitu. Nah, kalau tadi ngomongin seputar kesibukan Cindy di organisasi gitu. Aku pengen tahu nih dari sisi seorang mahasiswinya gitu. Pengalaman kuliah Cindy gitu sebagai mahasiswi dari semester 1. Sekarang kan udah semester 4 nih, berarti ya udah kurang lebih 2 tahun lah kita sama gitu. Pengalaman kuliah mungkin yang menarik, yang suka atau yang duka atau yang mengerikan gitu. Dari semester 1 kayak gimana sih boleh dibagikan kepada kita semua? Oke, kebetulan semester 1 kemarin kita masih sempat ngerasain yang namanya kelas offline ya, Paula ya. Jadi banyak banget hal-hal offline yang seru, entah itu dari tingkat prodi, entah itu di tingkat fakultas maupun universitas yang kita jalani secara offline. Untuk hal-hal yang menyenangkan itu ada TOC, itu di tingkat prodi kita, Ties of Counseling. Kita 5 hari 4 malam ke Jogja waktu itu, benar-benar asik banget. Dan di situ kita benar-benar yang namanya banyak ilmu yang didapat. Kita kemarin ke panti, kita ke sekolah, kita studi banding ke UNY, dan itu benar-benar dapat pengalaman sekaligus ilmu yang praktik langsung gitu ya, yang nggak bisa dibayar sama teori-teori yang kita dapetin di kelas. Seperti itu, Pak Ula. Oke, berarti memang semester 1 masih dapetin yang offline dan ngerasain tadi ada acara TOC dari program studi Cindy gitu. Nah, mungkin karena di sini kan Betul. teman-teman bukan hanya dari program studi BK aja nih Cindy, ada yang dari PGSD yang nonton di sini juga ada dari PBI, bahkan ada juga dari yang pendikat nih. Boleh dijelasin sedikit deh TOC itu tuh apa sih yang diselenggarakan dari program studi BK? Oke, nah TWC sendiri itu kan kepanjangannya itu Ties of Counseling. Jadi di situ kita sebagai calon konselor itu benar-benar ditempa untuk praktik langsung, untuk terjun langsung, mengabdi langsung ke masyarakat dan mempergunakan ilmu kita. Walaupun kita masih semester 1 nih, kita bisa apa ya observasi gimana kating-kating kita sudah menerapkan ilmu yang mereka dapatkan selama berkuliah beberapa semester di prodi kita. Jadi di situ benar-benar yang kita mengabdi, yang kita mengobservasi, yang kita terjun langsung, yang pastinya selain kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan relasi baru. Di situ juga kita benar-benar terikat dalam beberapa angkatan. Waktu itu ada 3 angkatan sekaligus apa ya sekaligus dosen-dosen tetap kita di sana, dan itu hal yang paling menyenangkan dan gak pernah terlupakan sih di semester 1 ku. Seperti itu, Paula.
Oke, berarti juga menjadi salah satu kegiatan rutin gitu ya, pengembangan kepribadian juga. Belum lagi di situ bagaimana kita menerapkan teori-teori dasar atau teori-teori yang udah kita dapatkan gitu selama kita berkuliah di Prodi BK. Kurang lebih seperti itu kali ya, Cindy ya? Betul banget, Paula. Oke, kalau tadi Cindy teman-teman udah jelasin pengalaman kuliah gitu, udah ngerasain eh, menjadi mahasiswi gitu. Di semester satunya offline langsung datang ke kampus gitu belajar di kelas. Iya. Kalau sekarang kan kita udah serba online, dikit-dikit ngerjain tugas tuh juga online, ketemu Gdocs lagi, G-Slide lagi gitu. Nah, Mm-mm. Cindy gitu, alasan Cindy sendiri gitu, kan yang aku dapat informasinya nih, kalau Cindy ini adalah penerima beasiswa OSC gitu. Alasannya Cindy sendiri untuk daftar beasiswa tersebut sekaligus pilih program studi BK ini apa sih, Sin? Akhirnya milih, mau masuk BK Atmajaya aja tuh kayak gimana? Oke, oke. Jadi alasan kenapa waktu itu milih entah itu OSC-nya, entah itu BK-nya ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya Paula, kalau dipikir-pikir lagi itu sebenarnya kebetulan semata. Jadi Oke. kalau kita pakai teori Maslow itu ada yang namanya fortuitous event gitu kayak itu tuh kejadian yang nggak pernah kita harapkan, yang nggak pernah kita Oke. duga, yang nggak pernah kita pikir bakalan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi um, ternyata kejadian itu tuh berperan penting bagi kehidupan kita ke depannya. Nah, salah satunya ini nih. Aku daftar OSC waktu itu gara-gara OSC saat itu lagi iklan di salah satu televisi swasta di televisi kita. Dan waktu itu tertarik nih, oh ya udahlah buka websitenya gitu. Buka websitenya, ternyata banyak banget kesempatan-kesempatan yang dikasih oleh OSC ini bagi kita-kita yang memang tertarik untuk mengikuti S1 bahkan S2 ke depannya. Ya udah deh, saya daftar saat itu. Daftar, setelah daftar dilihat nih ada pilihan. Kenapa juga waktu itu kan di situ kalau boleh cerita lebih, OSC itu bekerja sama dengan kurang lebih 18 PTS ternama di Indonesia. Dan kenapa saat itu saya pilih universitas tercinta kita, Paula, Unika Atmajaya, pada saat itu kebetulan uh, Unika kita ini salah satu PTS terbaik ya di Indonesia. Jadi saat itu aku pilih itu, dan untuk BK-nya sendiri itu random sekali saat itu. Oh, Bener-bener random yang tidak, iya betul. Yang bener-bener random, oh kayaknya BK, ya sempet searching sih gimana BK, gimana ke depannya, prospek ke depannya, tapi sebenarnya itu nggak pernah aku pikirkan sebelum-sebelumnya di kehidupanku. Jadi itu hal yang random yang benar-benar kebetulan. Yang ternyata setelah dijalani cukup membekas di hati ya. Gitu, Paula. oke, berawal dari iseng-iseng gitu, ngeliat iklan di Betul. TV gitu, lihat di Mm-mm. televisi ada beasiswa OSC, tertarik buka websitenya gitu. Akhirnya dari Mm-mm. sekedar iseng lihat iklan dan buka websitenya jadi beneran keterima gitu beasiswa OSC. Terus juga tadi alasannya pilih Atma juga karena salah satunya alasannya universitas swasta terbaik gitu. Akhirnya Cindy memutuskan untuk daftar di Atmajaya. Nah, tadi masih masih agak sedikit rancu gitu tentang pemilihan program studinya BK gitu kan. Hmm. Saat itu apakah ada pilihan-pilihan program studi dalam beasiswa itu ataukah memang Cindy benar-benar langsung pilih program studi BK? Jadi di situ memang benar banyak pilihan dari program-program studi, bahkan fakultas lainnya di Unika kita, di universitas kita. Tapi memang saat itu yang paling menarik hati, paling menarik pikiran itu BK gitu. Jadi ya Oke. udah deh BK aja gitu. Oke, Gitu jadi memang Paula. karena lihat-lihat fakultas, terus juga program studi yang menarik adalah BK. Ya udah akhirnya kembali lagi gitu, iseng daftar BK walaupun belum ada kebayang itu BK tuh mau ngapain. Yang penting daftar aja udah BK gitu. Oke, dan puji Tuhannya keterima gitu ya, lolos beasiswa OSC. Ini keren banget ya teman-teman semua. Berawal dari sekedar iseng nih, sekedar iseng akhirnya
lolos dan sekarang udah semester 4 kayak gitu. Nah, aku jadi penasaran deh Cindy soal beasiswa yang Cindy ikutin gitu. Kalau nggak Hmm. salah beasiswa OSC itu kan memang bekerja sama dengan Unika Atma Jaya gitu, dan itu kalau nggak salah juga yang aku tahu untuk bisa dapetin beasiswa itu harus ikut tes gitu. Nah, mungkin boleh diceritain Ya. dikit lagi deh teman-teman semua di sini, untuk mungkin ada yang punya adik atau keponakan atau sepupu yang pengen kuliah di Atma Jaya dan dapetin beasiswa, terus juga mau kuliah di FPB, itu gimana sih waktu itu pengalaman Cindy akhirnya daftar beasiswa OSC, terus tesnya, dan sampai akhirnya itu benar-benar keterima beasiswa itu. Oke, Paula. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu OSC itu apa dulu sih gitu. Oke, Nah, boleh-boleh. jadi teman-teman, OSC itu kependekan dari Online Scholarship Competition. Jadi ini nih sesuai namanya, itu tuh kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh medcom.id. Itu salah satu apa ya, pemberita swasta di negara kita gitu. Nah di sini dia tuh uh, bekerja sama dengan 18 PTS ternama di Indonesia, dan dia juga menyediakan S1 bahkan S2-nya di Indonesia semua ya, dan itu benar-benar diadakan untuk semua kalangan, entah itu siswi SMA, SMK, bahkan MA yang memang berminat untuk melanjutkan pendidikannya ke S1. Bahkan yang S1 untuk berminat melanjutkan pendidikannya ke S2. Sesuai dengan namanya tadi, online nih, Paul. Jadi kita tuh pertama, jadi itu tuh ada 3 tahapan. Pertama, ada tes online, sesuai namanya tadi. Kita mengerjakan soal online seperti biasanya dengan waktu terbatas. Selanjutnya kita ada yang namanya berkas, apa ya? Iya. Jadi setelah itu diseleksi lagi dari online tadi, diseleksi pemberkasan. Setelah pemberkasan itu lagi diseleksi lagi, kita offline gitu. Kita datang ke Jakarta, saat itu saya lupa di mana, maaf. Tapi benar-benar kita dari seluruh Indonesia itu datang ke Jakarta itu benar-benar dites secara offline dan diwawancara seperti itu. Diwawancara oleh um, diwawancara oleh uh, salah satu dosen di itu kita di BK kita. Oke, oke. Ada yang dibantu jawab nih, Kak. Balai Sabrini katanya. Oke, berarti Oke. jauh-jauh. Berarti memang beasiswa OSC ini sendiri dari berbagai macam kalangan ini ya? Maksudnya dari beberapa provinsi gitu? Jadi nggak hanya dari Iya, teman-teman Jakarta. Oh, iya. oke. Jadi dari seluruh Indonesia yang online tadinya setelah seleksi online, seleksi berkas, dan langsung tuh yang udah lulus di seksi-seksi sebelumnya didatangkan ke Jakarta. Betul banget. Di Balai Sarbini saat itu. Itu yang jawab tuh salah satu pemenang OSC juga tuh, boleh tuh. Wow, menarik juga. Ini sama rekan OSC ya. Oke, tadi Betul. kalau udah dijelasin tuh tahapnya ada 3 gitu ya. Yang pertama tuh tadi tes online juga, terus kalau udah seleksi berkas juga, akhirnya tes offline juga, sama wawancara yang dilakukan oleh dosen dari program studi yang udah ditentukan dari BK gitu. Hmm, Oke, betul. cukup menarik tentang bagaimana Cindy akhirnya mendapatkan beasiswa gitu supaya bisa kuliah. Kalau tadi Cindy udah jelasin banyak gitu soal pengalaman beasiswanya. Mungkin teman-teman nih yang punya adik atau sepupu yang pengen dapetin beasiswa atau pengen banget gitu bisa berkuliah di FPB, mungkin bisa tanya-tanya sama narasumber Mm-mm, kita karena banyak banget informasi yang betul. didapat tentang peluang gimana dapetin beasiswa gitu. Iya, betul banget. Oke. Tapi kalau kalau boleh nambahin tadi, kalau memang mau info lebih lanjut bisa ke IG-nya osc_medcom, sama kalau mau ke websitenya osc.medcom.id. Bisa langsung dicek di situ. Semua informasi ada di situ. Oke, boleh di-share teman-teman yang mungkin mau tahu lebih tentang beasiswa OSC, bisa kuliah di Atma tuh kayak gimana, bisa langsung buka website dan Instagram resminya. Ingat yang resmi ya teman-teman Iya. ya, jangan yang KW. Oke. Tadi udah banyak nih jelasin beasiswa, terus pengalaman kuliah yang offline hingga online. Nah, mungkin
Oke, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman mungkin yang mau bertanya atau mau ikut sharing juga bareng narasumber kita, boleh langsung tulis aja di kolom komentar biar nanti bisa dibacain bareng gitu. Di sini ternyata cukup banyak ya penggemar dari Cindy atau rekan-rekan dekatnya Cindy. Oke, laki banget sih Kak. Padahal iseng doang. Berawal dari iseng, akhirnya bisa kuliah sampai akhirnya semester 4. Dan tadi udah diterapin juga dari teori-teorinya nih emang udah terbukti ya. Jadi bukan kaleng-kaleng teman-teman. Bener-bener diterapin teorinya. Oke, mungkin aku mau baca-baca komentar dulu kali ya. Halo Kak, mau nomor WhatsApp-nya boleh kali Kak? Oke, nanti di DM aja nomor WhatsApp-nya biar lebih intim kalau katanya. Oke. Aduh, Selama jadi mahasiswa BK nih, Cindy, apa sih yang udah Cindy lakuin gitu? Maksudnya kan persiapannya entah mungkin nanti setelah lulus mau jadi apa? Soalnya kan kalau lulusan BK itu kan sarjana pendidikan ya, jatuhnya sarjana pendidikan, bimbingan dan konseling. Itu bisa jadi betul. guru BK atau jadi konselor nantinya kalau misalkan kita memang berminat untuk melanjutkan ke jenjang konselor itu gitu. Nah, apa sih yang udah Cindy lakuin gitu selama kuliah? Mungkin ngambis bareng temen-temen atau apa gitu nih, Cindy? Ngambis bareng teman-teman, aduh, aduh. Tapi untuk menjadi konselor sendiri kayaknya jauh banget ya Paula ya. Mungkin aku mau Oke. deketin biar lebih relate ke kita. Sejauh ini yang aku lakuin adalah how to be apa ya, mahasiswa yang baik dulu lah untuk di Oke. kebekaan kita gitu. Karena untuk Mahasiswa jadi baik dulu. konselor itu, iya, konselor itu ya ya memang sih jauh, tapi memang kita harus mempersiapkan itu. Tapi mending langkah kita kecil tapi konstan daripada kita capek untuk mempush diri kita, menuntut diri kita ya. Jadi sejauh ini yang aku lakuin itu adalah satu, pastinya membekali diri dengan ilmu, entah itu dari kampus itu sendiri maupun di luar kampus itu sendiri. Karena memang kampus kita, entah itu di dalam prodi maupun di luar prodi, benar-benar memfasilitasi diri kita sebagai konselor kita ke depannya. Contoh nih Kak Paula, di kampus kita itu apa ya? Menyelenggarakan yang namanya pelatihan peer counseling. Nah, itu di luar prodi loh, Kak. Jadi peer counseling itu tuh apa ya? Diselenggarakan oleh CM, kampus ministry kita. Nah, di situ kita dilatih bagaimana cara kita menjadi uh, apa ya? Teman, menjadi pertolongan pertama bagi teman kita yang memang membutuhkan kita pada saat itu. Seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu yang memang aku bekali sedikit demi sedikit, yang harapannya ke depannya memang tujuan akhirnya menjadi konselor yang bermanfaat, entah itu bagi diri saya sendiri dan bagi lingkungan sekitar saya. Seperti itu, Paula. Oke, intinya hal yang paling dasar adalah beresin dulu lah lo jadi mahasiswa yang keren, yang bener-bener dulu deh, yang baik-baik dulu gitu. Dan membekali diri tadi Cindy juga jelasin kalau membekali dirinya itu dengan ilmu gitu. Entah itu di dalam universitas ataupun di luar universitas. Kalau tadi di dalam universitas ini juga udah jelasin ya teman-teman. Tadi ada di luar dugaan banget ada pelatihan peer counseling gitu yang diadakan oleh kampus chemistry di Atma Jaya gitu. Itu ada setiap tahunnya nih kalau nggak salah inget gitu. Betul. Nah, eh, itu secara tidak langsung ngebantu seorang Cindy juga gitu ya, yang bagaimana dia menjadi mahasiswa BK, terus akhirnya ketemu dengan pelatihan yang sangat cocok yang bisa membekali nantinya ke depannya entah Cindy mau jadi guru BK atau jadi Betul. konselor kayak gitu. Ini cukup Betul. menarik juga ya teman-teman ya. Oke, kalau tadi Cindy udah jelasin gitu yang dilakuin ya membenahi diri dulu dengan ilmu-ilmu yang ada. Nah, Iya. kalau ngomongin seputar kuliah nih Cindy, udah 2 tahunan gitu. Ada nggak sih mata kuliah yang apa ya? Ya memang sih semua mata kuliah favorit gitu dan punya tingkat kesulitannya yang berbeda-beda gitu. Ada nggak sih Iya, mata dan kuliah yang keunikannya yang berbeda-beda. Nah, bener banget keunikannya, metode pembelajarannya, dan lain sebagainya gitu. Yang buat Cindy akhirnya kesemsem gitu sama mata kuliah tersebut, ada nggak sih? Dan apa mata kuliahnya?
bener banget yang dibilang sama Paula tadi, kalau mau milih satu itu nggak bisa banget gitu. Jadi kalau memang bener-bener disuruh paksa nih dipilih oleh Paula, mungkin aku akan sebutin beberapa ya Paula ya, nggak apa-apa ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa, Cindy. Jadi di situ tuh banyak banget. Jadi sejauh ini saya baru ambil beberapa mata kuliah ya, secara saya masih semester 4 ya Paula. Jadi sejauh semester 4 ini ada mata kuliah namanya eh, keterampilan komunikasi konseling. Itu Oke. kenapa? Itu kayak dasarnya kita sebagai calon konselor, calon guru BK, gimana kita berkomunikasi nih dengan konseling kita, dengan audiens kita, dengan mungkin calon anak didik kita ke depannya seperti itu. Dan itu benar-benar dasar, benar-benar yang dibutuhin, kayak urgent banget buat diri kita sebagai calon konselor, tahu tentang itu dan tahu bagaimana cara mempraktekkan hal itu di kehidupan sehari-hari kita maupun di kehidupan profesional kita ke depannya, Paula. Itu satu. Dan itu waktu itu diampu oleh Ibu Lisa Setiawati. Dia merupakan kaprodi kita di Prodi Bimbingan Konseling. Dan memang metode pembelajaran beliau sangat amat menarik dan penuh kejutan. sehingga sehingga benar-benar memacu adrenalin dan wah, seru nih gitu. Itu yang pertama tuh Paula. Dan yang terakhir, yang kedua nih, karena basicnya saya saat itu anak IPA, jadi saat masuk ke BK itu, aduh, saya tuh hilang something di diri saya. Itu hitung-menghitung gitu. Nah, kebetulan satu-satunya mata kuliah yang ada hitungannya banyak nih, itu adalah statistika. Oke. Jadi bener-bener statistika aku love banget sih waktu itu semester 2. Jadi walaupun Oke. masih ada banyak tugas lain, kalau ada tugas statistika nih aku kerjain dulu nih karena aku suka banget nih sama hitung-hitung dulu tuh gitu. Jadi ya dua itu terfavorit banget sih, tapi bukan berarti yang lain nggak penting, yang lain Oh, juga jelas. wah banget, unik banget gitu. Seperti itu Paula. Oke, kalau boleh dipaksa mata kuliah yang paling berkesan banget ya dua mata kuliah ini selama kurang lebih 4 Iya, semester gitu ya. Tadi ada keterampilan komunikasi konseling, bagaimana juga itu membantu diri kita berhadapan dengan konselor kita atau klien kita nantinya buat bekal Cindy juga, dan itu salah satu hal yang bisa dilakukan Cindy gitu untuk membenahi diri tadi itu. Akhirnya apa ya, mencari ilmu pengetahuan yang baru, terus membuat dirinya lebih berkualitas. Dan tadi, wow, ternyata jebolan dari IPA ya, Cindy ya, ini cukup mengejutkan betul. juga. Karena bukannya apa sih, maksudnya biasanya rata-rata gitu kebanyakan kalau masuk BK mungkin dari IPS gitu latar belakangnya, yang bagaimana dia juga belajar tentang sosiologi dulunya. Dan Cindy ini ternyata dari IPA dan nggak masalah ya teman-teman, sampai sekarang akhirnya fine-fine aja gitu, dan akhirnya ya terbukti bertahan kok sampai semester 4 gitu. Bertahan kok. Betul. Jadi memang lingkungannya itu sama-sama mendorong, lingkungannya suportif banget di BK. Aku nggak nyangka sih. Kayak kalau kata orang tuh, aduh lingkungan perkuliahan tuh gimana gitu. Tapi nggak relate gitu. Ternyata di BK tuh teman-temannya, lingkungannya, dosennya itu pakai hati banget. Bener-bener suportif, mendukung kita. Gimana cara kita menjadi seorang yang the best lah bagi versi kita Oke. masing-masing. Oke, jadi nggak ada memojokkan, wow, Cindy anak IPA, Hmm, jangan temenin. Nggak ada, enggak jadi juga, walaupun enggak ada. oke, walaupun IPA akhirnya tetap dosennya juga suportif juga, teman-temannya juga akhirnya Mm-mm. saling ngedukung. Oke, mungkin di sini aku mau bacain ada pertanyaan nih Cindy dari Jayhan gitu ya. Kak Cindy Mm-mm. sempat culture shock nggak dari IPA ke BK? Nah, ini mungkin berkaitan juga nih dari yang Cindy barusan paparin ke kita gitu. Ada nggak nih Mm-mm. Cindy? Ada banget Paula. Jadi Oke. kalau dulu di IPA tuh kan apa ya, ilmunya pasti satu tambah satu dua, dua tambah dua empat gitu. Oke. Tapi sedangkan di kebekaan ini senyum belum tentu bahagia, menangis belum tentu sedih gitu. Aduh, gimana tuh? Waduh, waduh. Jadi banyak banget hal-hal yang apa ya buat aku shock mengenai perpindahan apa ya, ilmu ya, keilmuan yang tadinya ilmu pasti menjadi ilmu apa ya, apa sih namanya?
pseudoscience gitu. Wah, itu benar-benar pada awalnya tentang gimana cara pandangku, gimana cara lihat orang lain, gimana cara kita apa ya memandang sesuatu hal tuh nggak dari satu sisi aja, dan itu tuh benar-benar culture shock buat aku yang dulu tuh memang satu tambah satu dua udah gitu. Ternyata senyum belum tentu bahagia, menangis belum tentu sedih gitu. Oke. Gitu. Pasti ada gitu ya yang tadinya ilmunya pasti satu tambah satu dua, yang sekarang yang berarti kita senyum ini belum tentu bener bahagia gitu. Nah, kalau Hmm, boleh tahu prosesnya itu akhirnya bisa beradaptasi dengan ya sampai sekarang itu kira-kira berapa lama sih Cindy? Bener-bener bisa wow enak juga ya gitu, atau gimana tuh berapa lama? masih berproses sampai sekarang, Paula. Oke, masih berproses walaupun Oke. udah 2 tahun ya kurang lebih. Ya karena setiap setiap saat kita bakalan dapat ilmu baru yang memang benar-benar Oke. mengejutkan, yang wow, ini something new for me gitu. Oke. Gitu. Masih belajar, masih berproses dan akan terus belajar dan berproses bersama. Ini Terus, cukup cukup menarik juga ya teman-teman ya, walaupun yang tadinya mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita jalani sekarang, tapi bagaimana kita memaknai itu sendiri gitu sebenarnya, bagaimana kita enjoy dengan apa yang kita jalanin. Oke, betul kalau tadi banget, Paula. udah banyak bahas juga tentang bagaimana menjadi guru BK apa menjadi mahasiswa BK kayak gitu. Aku mungkin mau tanya sedikit nih ya sama Cindy tentang kalau Ya. misalkan guru BK biasanya identik dengan konselor gitu kan, konselor atau guru BK sama dengan polisi sekolah gitu. Aku mungkin mau tanya pandangan dari seorang Cindy nih tentang konselor itu sendiri apa, terus apa ya, pandangan Cindy terkait orang-orang yang bilang guru BK adalah polisi itu kayak gimana sih, Cindy? Oke, menarik banget. Ini salah satu isu yang aku dapetin waktu pertama kali menginjakan kaki ke BK. BK Oke. tuh polisi sekolah gitu. Mm, Tapi ya gimana ya, Paul? Itu memang salah satu stereotype yang dicap oleh kebanyakan apa ya? Kebanyakan peserta didik kita. Mungkin hal itu dikarenakan budaya sekolah yang dulu saat itu belum banyak yang namanya konselor yang memang berkompetensi di bidangnya. Gitu. oke. Jadi, oke. Nah, jadi setelah lama-kelamaan di bidang pendidikan ini, peran seorang konselor itu lama-lama disadari. Maka dari itu, beberapa tahun kebelakangan ini kebanyakan, bukan kebanyakan sih, memang sistem pendidikan lebih difokuskan kepada bagaimana kita membentuk sikap dan sifat peserta didik kita, bukan hanya mengenai akademiknya saja kan, Paula. Nah, di situ menurutku benar-benar suatu langkah yang bagus bagi pendidikan di Indonesia yang sudah mulai memperhatikan peran dan urgensi seorang guru BK. Yang ternyata guru BK itu bukan hanya polisi sekolah loh, bukan hanya yang marah-marahin anak atau peserta didik yang tidak menaati peraturan, tapi lebih dari itu. Mereka apa ya? Mereka itu memberikan sepenuh hati, memberikan hatinya bagaimana dan memberikan kreativitasnya bagaimana membimbing seorang mahasiswa, maksud saya seorang peserta didik maupun konseli yang saat itu membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan, yang saat itu sedang bermasalah maupun tidak bermasalah, yang saat itu sedang apa ya, yang sedang offline maupun online, saat itu yang benar-benar kita itu ada untuk mereka, kita benar-benar membimbing mereka, dan kita benar-benar ada untuk memfasilitasi mereka, dan itu benar-benar hal yang menurutku suatu gebrakan kuat sih bagi sistem kebekaan, sistem pendidikan dan BK di Indonesia. Itu. Oke, kalau tadi pandangan Cindy tentang guru BK yang dikatakan sebagai polisi sekolah gitu, ya itu udah pandangan lama juga gitu, udah label dari dulu Hmm, yang apa ya, ya, udah semua orang tuh kayaknya semua kalangan tuh udah sering denger juga gitu dengan pandangan itu gitu. Dan ya itu Paula, tadi ya. Paula, maaf sebelumnya aku boleh keluar sebentar. Sepertinya ada tamu dan kebetulan saya di rumah sendiri saat ini. Oh, oke Sebentar oke, ya. nggak iya iya oke, nggak apa-apa Cindy, silahkan.
Oke, teman-teman, sebenarnya kita menunggu Cindy karena ada sedikit kendala di rumah, ada tamu. Tadi juga menarik ya teman-teman ya bagaimana sih akhirnya Cindy bisa berkuliah gitu di BK Atmeja ya dengan perjuangannya gitu mengikuti beasiswa OSC terus akhirnya kuliah ya walaupun tadinya IPA terus sekarang jadi masuknya ke BK-an mungkin agak sedikit aneh gitu karena tadi Cindy juga bilang yang tadinya ilmunya pasti gitu, satu tambah satu sama dengan dua, terus akhirnya masuk ke BK, belajar senyum tuh belum berarti senyum bener, belum berarti orang itu bahagia, kayak gitu. Kesini jangan pergi, enggak kok, cuman bentar aja teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi gitu dengan narasumber kita hari ini, nanti langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, Cindy sudah Oke. kembali. Ini baru sebentar aja udah ada yang kangen nih, Kak Cindy jangan pergi. Itu kok bentar aja kok teman-teman. Hmm. Oke, tadi kalau pandangan Cindy itu juga memang benar ya teman-teman, kita nggak bisa membantah gitu pandangan guru BK sama dengan polisi sekolah tuh ya memang ada benarnya gitu. Banyak yang Hmm. berpandangan seperti itu gitu dan Iya. sebenarnya mungkin bukan polisi sekolah ya, jatuhnya lebih ke Iya. memang guru BK tuh mengayomi gitu, tapi bukan berarti polisi sekolah kayak gitu. Iya. Kalau tadi Dan pandangan sih ya, dan silakan. Paul justru itu bagi kita calon guru BK muda yang harus membentas tuh stereotip lama bagi guru BK kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan eksistensi kita, menunjukkan kreatif kita, menunjukkan fungsi kita yang sebenarnya di mata peserta didik kita ke depannya seperti itu. Nah, oke, benar juga. Jangan sampai kita sebagai generasi baru gitu ya, malah membiarkan label itu terus ada. Gimana kita bisa Betul. membangkitkan kembali atau kita menghilangkan lah label itu supaya lebih baik, supaya nggak ada pandangan kalau guru BK adalah polisi sekolah. Kalau tadi itu Betul. pandangan Cindy tentang guru BK sama dengan polisi sekolah. Kalau misalkan pandangan Cindy gitu terkait konselor itu apa, itu bagaimana Cindy? Oke, konselor itu apa? Mudahnya. Konselor itu adalah orang yang berkompetensi dan Oke. ahli untuk mengkonseling gitu. Oke. Tetapi jauh jauh dalam itu ada hati, Paula. Ada Oh, empati, ada integritas bagaimana konselor itu membimbing, memfasilitasi apa ya? Emosi-emosi yang ada di dalam diri konselor kita itu sendiri. Itu dengan apa? Entah itu di bidang pribadi, sosial, akademik, karir, dan dengan fungsinya masing-masing yang memang dibutuhkan oleh konseli pada saat itu. Gitu. oke. Ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena akhirnya bagaimana Cindy itu bisa memandang satu kata konselor itu dengan luas gitu. Tadi juga konselor itu membimbing juga, mengarahkan konseli kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi Cindy juga menjelaskan bidang-bidang yang ada di BK juga sedikit gitu teman-teman. Nah, kalau tadi pandangan Cindy terkait guru BK dan konselor itu sendiri, mungkin bisa dikatakan hal yang sama gitu. Oke, mungkin boleh kita bacain beberapa komentar ya. Oke, di sini ada dari Oke, mau tanya lagi, Kak Cindy ada keinginan untuk menjadi bagian untuk menghilangkan stigma guru BK itu nggak, Kak? Oh, mungkin stigma guru BK sama dengan polisi sekolah kali ya. Bagaimana tuh, Cindy? Iya, pasti. Pastinya dong, Paula. Paula juga kan sebagai calon guru BK ini, semua guru BK, aku rasa semua guru BK, semua calon guru BK, pasti, pasti mau gitu. Menghilangkan stigma guru BK itu sendiri dan menggantinya dengan apa ya? Dengan hal-hal baru, dengan pandangan-pandangan baru yang lebih apa ya? Yang lebih sesuai, yang memang lebih apa ya? Lebih lebih cocok diberikan kepada kita sebagai guru BK itu sendiri. Dengan cara apa? Itu tadi kita memberikan apa ya? Tadi saya apa ya? Pada saat awal tadi saya sempat bilang bahwasanya stigma ini terjadi dikarenakan saat itu
pada zaman bahula gitu. Saat itu guru BK itu apa ya? Kebanyakan guru BK masih belum dari lulusan ke-BK-an itu sendiri. Jadi Oke, banyak, benar. ya bener kan Paula? Jadi banyak guru-guru yang memang entah itu sudah tua ataupun guru-guru yang secara mendadak dijadikan guru BK itu sendiri. Maka dari itu mungkin dalam pelaksanaan ke-BK-annya beliau tidak semaksimal dan tidak sekompeten kita sebagai lulusan yang memang lulusan dari ke-BK-an itu sendiri. Maka dari itu, ayo semuanya calon guru BK, kita hentaskan stigma guru BK sebagai polisi sekolah ini dengan kreativitas dan dengan uh, hati kita ke depannya. Bisa pasti. Oke, berarti pasti mau lah ya untuk menghilangkan Mau loh. stigma-stigma buruk itu dengan kalau Cindy sendiri itu bagaimana kita menjadi guru BK yang kreatif gitu, Kreatif memberikan gitu ya. sepenuhnya dengan hati. Itu memang penting sih, segala sesuatu kita memang harus melakukannya dengan hati gitu supaya kita juga enjoy ngejalaninnya gitu. Oke, mungkin nanti kita akan bacain komentar-komentar lainnya. Mungkin kita mau lanjut dulu ya Hmm. teman-teman ya. Kalau tadi Cindy udah jelasin pandangannya yang berbeda gitu. Terus kalau Cindy sendiri nih setelah nanti lulus gitu ya, ini masih menghayal-hayal gitu walaupun masih di semester 4 gitu. Setelah lulus nanti Cindy apakah ingin menjadi guru BK kah atau nantinya mau membuka layanan praktek sebagai konselor gitu atau bagaimana nih Cindy? Oke, Paula, makasih sebelumnya. Jadi, kalau boleh cerita, di prodi kita itu ada peminatan nih, Paula. Ada Oke. peminatan pendidikan dan ada peminatan non-pendidikan. Jadi, kalau peminatan pendidikan itu sesuai namanya, mereka bakalan belajar mata kuliah yang khusus. Ya, walaupun semuanya secara umum memang kita sebagai guru BK dasarnya juga pendidikan, sarjana pendidikan yang pastinya dapat semua itu, tapi mereka lebih khusus untuk mempelajari kebekaan di bidang pendidikan. Saya pribadi saat ini memilih dan tertarik pada non-pendidikan. Jadi harapannya ke depannya kalau diberi kesempatan, saya ingin terjun di non-pendidikan. Tapi bukan berarti saya menutup kemungkinan ke depannya saya akan bekerja di sekolah sebagai guru BK, Paula. Gitu. Jadi harapannya ke depannya itu saya maunya mungkin berada di suatu divisi HR di suatu company. Amin. Amin. Aminin dulu, amin. Ya, dan menerapkan ilmu-ilmu uh, kebekaan saya di sana. Pasti bisa lah. Karena itu tadi, Pak Ula, BK itu nggak sekedar ada di sekolah, nggak sekedar ada jadi guru BK, banyak banget konseling itu dibutuhkan di semua bidang, entah dan semua institut, entah itu tadi yang sudah Paula bilang, entah itu di kelembagaan, entah itu di company, entah itu di rumah sakit, entah itu di penjara, entah itu di mana ya. Pokoknya semua bidang dan semua institut itu pasti bisa dan membutuhkan konseling, karena itu tadi konseling itu untuk uh, individu dan semua kita ini pasti berasal dari dan terdiri organisasi itu terdiri dari individu-individu itu sendiri. Itu Paula. Oke, cukup menarik gitu ya teman-teman ya. Tadi kalau Cindy bilang sekarang sih lagi berfokusnya peminatannya pada non pendidikan gitu. Walau memang pada dasarnya di BK sendiri itu lebih diarahkan ke arah pendidikan gitu kan dengan ya bukti nyatanya dengan gelar ketika nanti kita lulus gitu dengan SPD atau sarjana pendidikan. Pendidikan. Tapi juga nggak menutup kemungkinan Cindy nih teman-teman kalau misalkan nanti bisa aja nantinya mengajar gitu sebagai guru BK. Karena tadi memang benar juga sih teman-teman ya, kalau misalkan kita lulusan BK, nanti bisa kita ambil profesi konselor, mungkin kita nanti mau kerja di rumah Betul. sakit atau di lapas, itu kan biasanya kan para tahanan juga membutuhkan layanan konseling gitu ya. Bagaimana Betul. mereka Dia stres. memotivasi hidup mereka,
mereka memanajemen stres mereka ada di lapas tersebut, seperti itu. Dan memang betul tadi yang Paula bilang, setelah dari S1 ini banyak banget, entah itu pelatihan, entah itu apa ya, pendidikan lanjutan, entah itu apa tadi yang konselor, itu juga tuh banyak banget hal-hal yang memang bisa kita apa ya, kita bisa cari tahu di kebekaan ini sendiri. Oke, berarti memang luas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa nantinya kalau misalkan mau kerja di rumah sakit gitu, mereka mungkin ada kan yang menyediakan layanan konseling gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ambil profesi konselor dan bisa memberikan layanan Hmm. konseling itu sendiri. Oke, Hmm, mantap. Iya, mantap nih teman-teman. Jadi influencer aja Kak Cindy, waduh. Jadi aduh, influencer nih boleh tuh, teman-teman. boleh. Oke, kita nih nggak kerasa ya Cindy ya, ternyata udah hampir 1 jam gitu. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Seru ya di BK, seru banget teman-teman. Jadi Seru kalau banget. punya saudara terus yang adik gitu, boleh diajak gitu. Mau konsul ke Kak Boleh. Cindy. Boleh, boleh, boleh. Nanti bisa langsung DM aja Instagramnya Cindy gitu. Langsung konsultasi ada permasalahan apa sih kalian gitu. Oke. Kita sharing Tadi bareng gitu. ya kita sharing bareng. Siapa tahu nanti di belakang kita bisa sharing bareng, kita kolan bareng gitu. Iya. Oke. Kalau tadi ya udah pandangannya ke depan gitu ya, walaupun masih lama, masih kira-kira 2 tahun lagi lulus, tapi ya udah ada pandangan tadi mau kerja di mana atau mau sebagai apa dan sekarang ngejalanin ambil peminatannya non pendidikan gitu. Nah aku mau tanya nih sama Cindy gitu. Cindy kan udah ada arahan ke depannya gitu, mau jadi apa gitu, terus akhirnya dilatih dan diasah selama kuliah di BK gitu kan. Sesuai lah dengan peminatan yang sekarang gini gitu. Pasti adalah cara-cara yang Cindy lakuin gitu untuk meningkatkan kualitas diri Cindy gitu loh. Supaya nanti ke depannya lulus sebagai sarjana pendidikan BK atau nanti bisa jadi konselor, bisa menjadi konselor yang hebat atau guru BK yang hebat gitu. Apa sih yang udah dilakuin sama Cindy gitu cara-caranya untuk ningkatin kualitas diri gitu setelah nanti akhirnya bisa lulus dari prodi BK? Kira-kira nih walaupun masih sedikit agak Kira-kira ya. jauh gitu yang udah dilakuin lah, setidaknya kan 2 tahun ini adalah ya yang dilakuin untuk Iya. membenahkan diri, masa nggak ada sama sekali itu nggak mungkin gitu. Betul. Betul banget. Kita cerita dari hal mendasar dulu aja nih ya, Kak Paul ya. Dari Oke. tentang judgement gitu. Mm-mm. Di BK ini aku bener-bener diajarin gimana cara kita, apa ya, menerima orang itu tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, dan Oke. jangan, iya jangan dikit-dikit judge orang itu, jangan dikit-dikit apa ya, ya itu tadi. Karena jujur saat dulu, seperti yang aku bilang, dulu tuh kalau enggak salah, ya benar. Kalau enggak benar, ya salah. Gitu. Salah. Hitam putih sekali ya. Gitu. Hitam putih. Tapi sejauh ini, di kebekaan ini, banyak banget hal-hal mendasar, entah itu dari dosennya itu pribadi, maupun dari teori-teori yang sudah kita pelajari. Hal-hal kecil yang mengubah perilaku, sifat, dan kepribadian diri kita dulu nih, Paula nih. Yaitu tadi, pertama, jangan judge orang ini cepet, Oke. jangan jangan apa ya, satu, jangan judge orang terlalu cepat, karena semua semua perilaku, semua sifat, semua hal-hal yang orang lakukan itu pastinya ada latar belakang yang mendasari mereka melakukan hal tersebut, yang kita Oke. nggak tahu mereka apa ya, struggle-nya apa sampai mereka melakukan hal tersebut, seperti itu. Pertanyaannya tadi apa tadi ya? Saya lupa. Bagaimana akhirnya eh Cindy meningkatkan kualitas diri gitu untuk Oke, nantinya? iya. Hah, pertanyaannya berat ya. Tapi ya seperti itu. Dari hal-hal kecil mendasar, dari yang tadi kita diajari bagaimana berempati, bukan hanya bersimpati, Paula. Yang benar-benar kita memakai hati, gimana terjun langsung, membantu, membimbing, memfasilitasi seseorang. Entah itu dari hal terkecil nih, dari temen nih, yang dulu mau curhat, oh iya, oh doang gitu. Yang sampai sekarang benar-benar yang, oh ya, jadi kamu, kalau kira-kira kamu maunya nanti gimana, perasaan kamu sekarang apa, gitu-gitu. Yang hal-hal terkecil yang memang
mungkin walaupun sejauh ini masih dirasakan oleh orang-orang di circle saya yang kecil ini, orang-orang terdekat saya, tapi saya rasa itu merupakan kemajuan besar bagi diri saya dalam meningkatkan kualitas saya setidaknya bagi circle uh, saya di lingkungan sekitar saya terlebih dahulu, baru ke depannya mungkin diharapkan ya bisa terjun ke masyarakat luas bersama teman-teman guru BK, rekan-rekan kerja lainnya di masyarakat luas seperti itu. Oke, tadi udah dijelasin juga teman-teman sama Cindy gitu. Sebenarnya hal yang paling mendasar yang udah dilakuin Cindy tuh ya tadi gitu. Jangan asal judgement orang. Misalkan dia gampang nangis, mungkin lu gampang nangis dia dasar cengeng gitu. Enggak, tapi kita cari out. Kita kan nggak tahu kenapa ya itu seperti itu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk yang udah dilaluinya yang akhirnya membuat dia tuh gampang nangis. Terus juga tadi Cindy juga jelasin kalau misalkan kita juga bisa memberikan rasa simpati dan empati kita. Jadi nggak hanya simpati aja, tapi kita juga memberikan empati kita ke sesama kita. Dan itu menjadi apa ya? Hal yang tidak mudah sebenarnya untuk dilakukan oleh setiap individu. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa berproses bersama, bagaimana kita bisa belajar dan ya namanya juga masih mahasiswa semester 4 lah ya, dan masih banyak yang masih bisa dieksplor, masih banyak yang harus dipelajarin gitu untuk bagaimana Cindy meningkatkan kualitas diri Cindy itu sendiri gitu. Dan apa ya Sin, tadi kan Cindy juga sempat bahas gitu di awal tentang mata kuliah favoritnya itu tadi ada keterampilan komunikasi konseling gitu. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi apa ya? Menjadi dasar Cindy juga nggak sih sebenarnya kan Cindy akhirnya menyukai mata kuliah itu, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, terus bagaimana kita cara komunikasi nih sama konseling kita nantinya biar jangan terkesan nada kita tuh nada-nada marah atau kita tuh kayak nggak suka gitu. Itu sebenarnya hal paling dasar juga sih ya yang Cindy lakuin gitu untuk ya itu meningkatkan kualitas diri atau membuat diri lebih berkualitas gitu. Akhirnya nanti bisa lulusan dari SPDBK ini tuh menjadi apa ya, manusia yang berkualitas gitu. Wow, keren banget ya. Betul. Oke. Ini tuh sebenarnya kita banyak banget sih sebenarnya yang mau kita bahas gitu ya, hal-hal pengalaman Cindy karena memang cukup menarik ya teman-teman ya pengalaman Cindy gitu, bagaimana Cindy akhirnya ya menjadi mahasiswa gitu di semester 4 ini prosesnya gitu. Kalau ngomongin perkuliahan nih Sin, kan Cindy udah pernah ngalamin kuliah offline nih, tapi ya mungkin kebanyakan online-nya lah ya gitu. Cindy Betul. sendiri sebagai mahasiswa BK gitu kan ada praktek-praktek konseling juga gitu. Cindy lebih suka perkuliahan secara offline atau secara online, Sin? Jujur, kalau untuk dipilih kayak gitu, aku rasa kebanyakan mahasiswa juga bakalan pilih secara offline. Kenapa? Karena dalam praktiknya, kita sebagai mahasiswa BK itu butuh banget yang namanya, apa ya, observasi langsung gitu ya, Paula ya. Oke, iya. Karena kalau secara di layar doang, itu observasi kita itu terbatas. Kita nggak tahu nih, di luar sana atau di luar layar, bahkan di luar layar itu gimana ya, gestur gestur konsul kita gimana, dan memang benar-benar kalau kita offline itu bisa langsung terjun ke sekolahnya masing-masing. Karena aku ingat di semester 1 waktu itu bahkan kita itu sudah 2 kali ke sekolah, terjun langsung mewawancarai guru BK dan guru sekolah. Untuk apa? Untuk tugas laporan kita waktu itu etika konseling sama satu lagi DDBK, dasar-dasar konseling gitu. Dan benar-benar saat itu ilmunya tuh langsung ilmu praktik yang seru, yang mudah ditangkap dan relatable banget nih bagi kita ke depannya sebagai menjalani profesi kita sebagai guru BK. Seperti itu, Paula. Tapi bukan berarti dengan kita menjalani kuliah daring ini membatasi kita. Tidak, tentunya banyak sekali hal-hal baru, hal-hal yang mungkin belum tentu kita dapatkan di perkuliahan online. Contohnya nih, saat kita kuliah di offline, kita nggak bakalan dapat yang namanya
pelajaran gimana mata kuliah di mana kita konseling secara online gitu. Kita nggak bakalan dapat itu, Paula. Jadi banyak sisi positif, banyak sisi negatif. Maksud saya banyak sisi positif, walaupun negatifnya ada, tapi semuanya itu saling melengkapi, Paula. Seperti itu. Oke, jadi saling seimbang gitu ya. Di online pun kita juga mendapatkan hal positif. Kayak tadi ada konseling Betul. online, dan itu kan susah untuk dipelajarin gitu. Wah, ya nggak susah sih, tidak mudah untuk dipelajari secara cepat, dan metodenya kan juga baru gitu. Dan ya memang Betul, sih, teknologi-teknologi yang dipakai pada saat ini juga itu tadi kreativitas kita ke depannya diuji loh gitu. oke, bagaimana kita guru BK akhirnya bisa menjadi kreatif gitu. Oke, ini Hmm, udah hampir 1 jam, dikit lagi 1 jam nih Cindy. Mungkin mm-mm, terakhir deh, karena tadi udah banyak banget yang udah Cindy jelasin ke kita dan menjadi pelajaran juga buat kita. Aku ya. mau minta pesan-pesan nih buat temen-temen calon maba FPB dan juga khususnya nih maba-maba yang mau masuk BK supaya mereka tuh yakin gitu sama pilihan mereka tuh, ya ya iya gue mau masuk FPB, gue mau masuk BK kayak gitu sih. Minta pesan-pesannya gitu. Oke, untuk mabanya ya. Ya, maba boleh dan teman-teman mahasiswa deh boleh. Oke. Kalau untuk maba dan teman-teman mahasiswa sesuai tadi. Apapun itu guys yang membuat kalian terjun gitu. Yang apapun itu yang membuat awalnya kalian terjun, awalnya kalian masuk, awalnya kalian ada di situ, percayalah, itu bukan hanya kebetulan semata, itu mungkin menjadi salah satu jalan Tuhan untuk kita ditempuh ke depannya untuk menjadi diri yang lebih baik maupun diri yang apa ya, fully functional. Kalau tadi ada tuh disebutkan oleh teman kita gitu, fully functional ke depannya yang benar-benar bisa bermanfaat untuk dirimu dan orang sekitarmu. Jadi tolong jalani sepenuh hati. Aku harap kita semua dapat memaknai hal itu ke depannya cara lebih positif lagi. So, kita benari, kita rekonstruksi niat kita di awal, apapun itu sebelumnya, menjadi hal-hal yang positif dengan hati, gimana kita menjalani kebekaan kita, menjalani kehidupan kita, menjalani fungsi kita, entah itu sebagai diri kita pribadi, sebagai diri kita dengan lingkungan sosial, maupun sebagai diri kita dengan Tuhan kita. Terima kasih. Oke, perlu dicatat juga teman-teman, dan ini memang menarik juga gitu bagaimana ya kita jalanilah dengan sepenuh hati kita supaya lancar terus sampai akhirnya nanti. Oke, Cindy, nggak kerasa Betul. 1 jam kita berbincang-bincang dan kita sharing bareng gitu bagaimana menjadi manusia seutuhnya gitu lah ya dalam menjadi mahasiswa prodi BK. Terima kasih banyak Cindy udah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk sharing bersama teman-teman FPB malam hari ini. Semoga sukses terus kuliahnya, lancar terus perkuliahan, organisasi, dan segala aktivitas di dalam dunia perkuliahan. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya Cindy supaya bisa terus mengembangkan diri dan apa ya, buat diri lebih berkualitas lagi untuk menjadi calon guru BK dan calon konselor yang hebat. Terima kasih banyak Cindy atas partisipasinya malam hari ini. Terima Selamat kasih, malam. Paula. Terima Oke. kasih, teman-teman semua. Bye-bye. Oke, terima kasih Cindy. Bye-bye. Aku live ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Nah nih, udah dengerin sharing bareng sama Cindy dan wow, cukup menarik ya teman-teman bagaimana akhirnya proses dinamika Cindy dari yang tadinya dari IPA mungkin kok agak berbeda dengan yang sekarang dijalaninya, tapi it's okay, nggak masalah. Dan banyak juga tadi ya pengalaman dari Cindy akhirnya mendapatkan beasiswa, terus juga bagaimana Cindy meningkatkan kualitas dirinya sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman FPB sudah menyaksikan live kita pada malam hari ini. Jangan lupa terus saksikan live sharing ilmu bareng FPB dan terus pantau Instagram kita untuk sharing ilmu FPB part selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat malam dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih.